Assalamualaikum, perkenalkan saya Balkis Konita, dokter muda stase ilmu penyakit dalam FK Unsia RSUD ZA. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan rektal tonsei dan juga penulisan resep. Semoga bermanfaat dan informatif. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya dokter Balkis yang bertugas pada hari ini. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan colok dubur pada Bapak sesuai dengan dari hasil anamnesis dan juga keluhan yang Bapak sampaikan. Mungkin dalam pemeriksaan nanti ada rasa ketidaknyamanan atau sakit yang berlebih, bisa diinfokan saja dan insya Allah saya akan melakukannya sebaik mungkin. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia silahkan Bapak berbaring dan juga bisa dibuka pakaian bagian bawahnya ya Pak ya. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Setelah melakukan inform konsen kepada pasien, pemeriksa harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Setelah itu, pemeriksa akan menggunakan handscoon steril saat melakukan pemeriksaan. Kemudian saya berdiri di sebelah kanan pasien dan juga pasien berbaring dengan memposisikan miring ke kiri dan juga lututnya ditekuk ke arah dada ya Pak ya. Kemudian sebelumnya saya akan melakukan inspeksi pada daerah regio analnya, di mana kita lihat apakah terdapat tanda-tanda infeksi, apakah terlihat adanya benjolan dan juga apakah terdapat adanya fistula. Setelah itu saya akan memberikan gel pada telunjuk kanan saya, lalu mengoleskan pada tepi anus pasien. Kemudian meletakkan tangan kiri pada bokong pasien dan juga memasukkan jari telunjuk ke dalam anus pasien. Pak, saya masukkan ya Pak ya. Tarik nafasnya Pak ke arah anterior dan juga umbilikal, serta saya akan melakukan rotasi untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian lakukan penilaian pertama pada tonus sphincter aninya, apakah jepitannya kuat atau lemah. Kemudian pada ampula rekti, apakah terdapat ada kolaps atau tidak. Kemudian nilai juga pada mukosa rektinya, nilai permukaannya apakah licin atau kasar, dan juga raba apakah terdapat adanya benjolan atau tidak. Jika terdapat adanya benjolan, maka tentukan lokasinya berada pada arah jarum jam berapa, lalu tentukan apakah rapuh atau tidak, apakah terdapat adanya nyeri atau tidak, bagaimana Pak apakah ada nyeri. Kemudian tentukan juga garis dari anokutannya. Kemudian khusus pada laki-laki kita juga akan meraba pada daerah prostatnya, raba apakah teraba adanya kutub atau tidak, apakah teraba adanya nodul atau tidak, dan juga apakah terdapat adanya nyeri tekan atau tidak. Apakah ada nyeri Pak? Kemudian juga kita raba apakah adanya benjolan di luar lumen lainnya atau tidak. Lalu setelah itu saya akan mengeluarkan jari saya karena sudah melakukan penilaian. Pak, saya keluarkan jari saya ya Pak ya. Tarik nafas Pak. Setelah itu saya akan menilai apakah terdapat adanya feses. Jika terdapat adanya feses, maka tentukan waktunya dan juga nilai apakah adanya lendir ataupun darah yang terlihat. Kemudian saya akan bersihkan daerah anus Bapak dengan menggunakan kasa ataupun tisu. Lalu Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Bapak bisa gunakan lagi celananya dan juga bisa kembali ke meja pemeriksa. Terima kasih Pak. Kemudian saya akan membuang alat-alat dan juga bahan-bahan ke sampah medis. Setelah itu saya akan membuka handscoon. Lalu mencuci tangan kembali. Setelah itu melaporkan hasil dan juga mencatatnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penulisan resep. Yang pertama adalah bagian kop resep, yaitu inskripsio, terdiri dari nama, nomor surat izin praktek, alamat, nomor HP, serta tempat dan tanggal dari penulisan resep. Bagian kedua adalah superskripsio, yaitu menuliskan tanda R garis miring pada bagian kiri di setiap penulisan obat. Kemudian terdiri dari dua baris. Baris pertama yaitu subskripsio, yang
yang merupakan terdiri dari nama obat, di mana contohnya adalah sulfasalazin, kemudian sediaan obat yaitu 500 mg dan juga kemasan yang tersedia yaitu tab ataupun tablet, dan juga diakhiri dengan jumlah obat yang diminta dengan menggunakan angka Romawi. Baris kedua yaitu signatura, yang merupakan aturan pakai dari penggunaan obat tersebut. Lalu dari resep satu dengan resep yang lainnya dibatasi dengan garis, dan juga setiap resep diakhiri dengan paraf. Kemudian bagian selanjutnya adalah identitas pasien yang terdiri dari nama, umur, dan juga alamat. Lalu terakhir, resep diakhiri dengan tanda tangan dan juga nama dokter yang memberikan resep. Terakhir, ada beberapa hal penting dalam penulisan resep, yaitu pertama, urutan penulisan resep obat sesuai jenis obat, kemudian penghitungan dosis obat, pemilihan sediaan obat, dan yang terakhir, penggunaan tanda tertentu dalam penulisan obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.